Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sebenarnya masih banyak testimoni dari orang tua alumni santri kita, tapi kita tahan dulu. Jadi kita putar sedikit dulu. Karena alhamdulillah narasumber kita, ustadz kita yang akan membawakan materi yang sesuai dengan tema yang kita sebutkan pada malam hari ini sudah bersama kita ya sejak tadi. Dan kita akan masuki untuk materi mendidik generasi Quran di era digital, yang insya Allah kita akan bersama dengan narasumber kita Al-Ustadz Haji Herman Hashim SPD MM Hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Tapi sambil tunggu untuk panitia untuk setting panggung kita ya, karena kita mau modelnya ada pembicara. Iya. Untuk itu supaya kita lebih semangat, semoga tidak lupa dengan yel-yel yang sudah kita sepakati tadi. Generasi Qurani di era digital. Berarti lupa. Jadi kalau saya bilang generasi Qurani di era digital, Bapak Ibu tolong bantu untuk takbir 3 kali ya, sambil diangkat tangannya kepal ke atas. Kita ulang ya. Generasi Qurani di era digital. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, luar biasa. Oke, boleh. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Al-Ustadz Haji Herman Hashim SPD MM Hafizahullah untuk menyampaikan materinya. Jadi pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi Ustadz dulu. Lalu kemudian kita akan ada waktu untuk bisa berdiskusi, bertanya dan menjawab untuk materi yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri, para ustaz dan ustazah, demikian juga kepada pengawas Haji Taruna, alhamdulillah, tim kreatif yang membantu kita untuk terselenggaranya acara ini. Sejak tahun 86 saya belajar agama sejak kelas 2 SMA. Terus kemudian waktu Ustaz Usman Laba menyelesaikan kuliah di Pakistan, disitulah kemudian awal terbukanya program penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah ribuan kader-kader beliau yang sekarang ini membentuk pesantren-pesantren. Baik Bapak dan Ibu, saya diamanahi membawakan materi mendidik generasi Qurani di era digital. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi digital akhir-akhir ini, bahwa perkembangan komputer, kemudian lahir internet, terus kemudian muncul ponsel, terus kemudian ada situs jejaring sosial. Jalankan dulu. Ya. Oh, next kita nanti next lagi ya. Oke. Next. Udah segitu. Jadi nih Bapak dan Ibu, perkembangan teknologi digital, jadi diawali dengan perkembangan komputer, terus lahir internet, kemudian muncul ponsel, kemudian sekarang ini muncul jejaring sosial. Next, dan kemudian kita lihat perkembangan telepon ini sejak tahun 1878, kemudian sekarang perkembangannya begitu pesat. Demikian pula munculnya Apple Computer Design
ini sebuah evolusi di bidang teknologi sejak tahun 1976 sampai kemudian memasuki tahun 2009. Next tadi. Nah, ini perkembangan. Selanjutnya next lagi. Nah, kemudian ini perkembangan teknologi yang kita pahami sampai hari ini. Terus kemudian next setelah itu mulai dari perkembangan sekarang ini terakhir 4G dan sekarang sudah masuk 5G. Jadi begitu perkembangan teknologi begitu pesat. Dan mau tidak mau generasi kita ini harus menerima. Dan saya secara pribadi lebih banyak dibantu oleh anak-anak saya di dalam memahami teknologi ketimbang saya. Jadi ada juga sebenarnya manfaatnya kemarin itu COVID. Sebab dengan adanya COVID ternyata muncul media Zoom dan alhamdulillah dunia begitu sempit. Karena kita kemudian bisa mengadakan silaturahim, mengadakan takbilik akbar melalui media Zoom. Dan disitulah awalnya kami seorang guru mulai juga belajar tentang teknologi. Dan di era digital ini ternyata semua laporan-laporan itu dalam bentuk era digital. Jadi sekarang sudah tidak lagi kita bermain kertas. Baik, next. Jadi Bapak dan Ibu, anak sebagai generasi digital, kemudian orang tua ini sebagai imigran digital. Kenapa demikian? Karena anak-anak generasi masa kini ini merupakan generasi digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik sejak mereka boleh dikatakan mereka mengenal media elektronik dan digital sejak mereka lahir. Itu anak-anak kita hari ini. Selanjutnya, apa ciri-ciri generasi digital itu? Jadi yang pertama, identitasnya generasi digital rame-rame membuat akun di Facebook, di Twitter, kemudian ini untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka ada. Kenapa? Pada dasarnya semakin tahun konsep pembulian itu bukan semakin menurun. Tetapi begitu ditampilkannya bully di media sosial, ternyata anak-anak kita bukannya bertobat dari perkara seperti itu, tetapi malah kemudian rame-rame membuat akun-akun yang rada membuli seperti itu. Karena kenapa? Dia ingin eksis, dia ingin berkata kepada dunia bahwa sungguhnya saya ada. Nah, kemudian yang kedua, ciri generasi digital adalah privasi, di mana generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan dan berpikir lebih agresif. Dan termasuk kita para sebagian orang tua, saya minta maaf, kadang-kadang kalau bertengkar dengan suaminya dilaporkannya di Facebook. Ya. Setiap dia bertengkar dengan suaminya kemudian mengadu ke Facebook. Sehingga jangan salahkan kalau kemudian banyak terjadi kasus perceraian. Kenapa? Karena siapapun juga tidak ingin kalau masalah keluarganya diketahui oleh orang banyak. Terutama para ibu-ibu, begitu sedikit terjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangganya langsung curhat di Facebook. Dan ternyata ada juga laki-laki yang memanfaatkan itu. Ya. Oleh karena itu jangan salahkan kalau sekarang ini banyak terjadi kasus perselingkuhan. Karena begitu mudahnya orang mengakses setiap informasi yang ada. Selanjutnya, ciri yang ketiga dari generasi digital itu adalah kebebasan berekspresi. Di mana generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan, mereka tidak suka diatur dan dikekang, dan mereka ingin memegang kontrol, dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Ciri yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa proses belajar di mana generasi digital selalu mengakses dengan Google atau mesin pencari lainnya, di mana kemampuan belajar mereka jauh lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari mereka. Dan sekali lagi salah satu manfaatnya
bagi kami dai-dai ini untuk mencari sumber itu jauh lebih mudah ketimbang dulu-dulunya kita harus membaca sekian banyak buku. Kalau saya dulu diundang seminar, kadang saya harus mencari sampai 10 referensi. Sekarang ini kadang-kadang bisa menyelesaikan satu konsep hanya dalam waktu satu jam, dengan bisa mengakses sampai 20 sumber, kemudian kita mengolah, lalu dengan sederhana kita bisa menampilkan sebuah materi. Ini sekali lagi proses belajar lebih cepat. Next, selanjutnya, adapun manfaat teknologi digital, yang pertama sebagai sumber informasi. Tidak bisa disangkali Bapak dan Ibu sekalian bahwa sekarang kita ini mau tidak mau harus mengikuti zaman. Kemudian manfaat yang kedua adalah membangun kreativitas. Seperti dikatakan tadi oleh pemateri kita sebelumnya, Masya Allah, media digital ini banyak sekali kreasi-kreasi yang bisa muncul. Kemudian manfaat yang ketiga adalah komunikasi. Itu saya katakan tadi, alhamdulillah kadang-kadang kita bisa bertemu di seluruh dunia itu lewat jejaring sosial. Demikian juga pembelajaran jarak jauh. Jadi alhamdulillah kalau kami ini seorang guru, tiba-tiba ada kegiatan di satu tempat, kita pun baru bisa melakukan proses belajar mengajar lewat media. Demikian juga semakin mudahnya orang membuat grup-grup dengan munculnya jejaring sosial, kemudian mendorong pertumbuhan usaha. Subhanallah, ternyata sekarang ini banyak toko-toko online yang bisa sukses. Banyak ibu-ibu yang bisa menawarkan produk itu lewat di rumahnya saja, dan sekarang banyak orang yang bisa meningkat ekonominya karena memanfaatkan jejaring sosial. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki pelayanan publik. Jadi alhamdulillah hari ini salah satu keistimewaan dari teknologi informasi ini, kalau kita saja mendaftar di rumah sakit itu kemudian melalui aplikasi BPJS, kemudian kita begitu datang di rumah sakit hanya datang scan saja. Jadi artinya proses antri tidak sebegitu dulunya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya next kita nanti ya. Nah, ini fenomena gadget. Dari mana anak itu belajar? Dari mana anak itu belajar? Mulai proses bapaknya dengan mamanya menikah. Kadang-kadang sementara dipajang menerima tamu, rata-rata mereka tidak bisa lepas dari gadgetnya. Ya, saya pernah diundang ceramah akad nikah seorang alumni Madinah. Sambil kemudian saya ceramah, dia meladeni tamu tapi tidak terlepas juga dengan gadgetnya. Oleh karena itu kalau kita tanya dari mana anak belajar, mereka belajar dari orang tuanya. Jadi proses menikah ini adalah proses tak kala kita mau memperkenalkan anak-anak itu masalah gadget. Kemudian tak kala melahirkan. Demikian juga seorang ibu tak kala melahirkan, dia tidak akan pernah lepas dari gadgetnya. Dan ketika anak bayi, anak terbiasa diberikan gadget. Nah, selanjutnya tak kala anak itu masuk ke fase anak, maka pada dasarnya anak kita sudah mulai tidak saling kenal mengenal. Karena rata-rata anak-anak kita ini cuek, tidak lagi mengenal orang-orang di sekelilingnya. Begitu juga tak kala dia menginjak masa remaja, kemudian tak kala dia sudah dewasa, maka sudah hilang rasa kepeduliannya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya setiap orang tua ini memiliki gaya dan cara mendidik yang berbeda-beda. Dan tentunya gaya-gaya tersebut akan mempengaruhi di dalam perkembangan anak. Oleh karena itu setiap rumah tangga mereka dengan gaya yang berbeda mendidik anak, dan ini akan berpengaruh pada perkembangan anak. Oleh karena itu aspek pendidikan yang sangat penting untuk diberikan dan diperhatikan orang tua adalah yang pertama adalah pendidikan akidah. Jadi semaju-majunya teknologi Bapak dan Ibu sekalian, aspek yang harus diperhatikan pendidikan anak kita yang pertama adalah aspek pendidikan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Innasyirka la zulmun adzim, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Dan kadang-kadang teknologi informasi ini bisa saja mendatangkan orang pada nilai-nilai kesyirikan, sebab semua bisa diakses. Sehingga kalau anak-anak kita tidak ditanamkan nilai-nilai akidah sejak dini, maka bisa saja dia berada pada kondisi tidak mengenal Tuhan ya. Karena mereka bisa mengakses apa saja. Nah, coba kita perhatikan di dalam ayat ini Bapak dan Ibu. Pada ayat ini Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan panggilannya mesra, ya bunayya, wahai anakku. Ini adalah isyarat bahwa mendidik anak haruslah didasari oleh rasa kasih sayang. Jadi sekali lagi, mendidik anak haruslah didasari oleh rasa kasih sayang. Yang kedua yang harus kita tanamkan kepada anak kita di samping pendidikan akidah adalah pendidikan ibadah. Di mana di ayat selanjutnya Allah berfirman, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah manusia untuk melakukan kebaikan, wanha anil munkar, dan cegahlah manusia di dalam perkara kemungkaran, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk diwajibkan oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di samping pendidikan akidah, kemudian kita juga harus menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak kita. Terus yang ketiga adalah pendidikan akhlakul karimah, di mana di ayat selanjutnya disebutkan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di atas bumi ini dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pernyataan yang sangat terkenal. Apa beliau katakan? Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Era sekarang era digital, otomatis berbeda pendidikan yang orang tua tanamkan kepada kita, dan berbeda cara kita menangani anak-anak kita, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Oleh karena itu anak-anak kita tidak akan pernah mau menerima tak kala kita berkata kepada anak-anak kita, dulu Abah waktu sekolah nak begini modelnya, dia tidak akan mau terima. Dulu Abah kalau pergi sekolah jalan kaki nak. Sekarang anak-anak tidak mau pergi ke sekolah jalan kaki, harus naik gokar. Dan kalau kita katakan kamu ini tidak punya keprihatinan hidup, apa dia katakan? Beda zaman dengan Abah dengan kita, dan kita harus siap menerima itu. Nah ini, sekali lagi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Selanjutnya yang keempat Bapak dan Ibu sekalian, didiklah anak kita dengan pendidikan dan pengajaran Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Untuk era sekarang ini Bapak dan Ibu, ternyata pilihan pesantren ini adalah pilihan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Karena pada dasarnya, kalau kita mau ngitung-ngitung biaya, lebih mahal biayanya anak kita sekolah di luar ketimbang di pesantren. Pertama, kita hemat uang transportasinya. Anggaplah anak kita setiap hari kalau dia naik Gojek atau naik gokar pergi ke kampus atau pergi ke sekolah, berapa biayanya? Coba Bapak hitung. Kalau di pesantren tidak. Dan pada dasarnya kalau anak kita sekolahkan di pesantren, hanya memindahkan biaya makannya saja. Jadi coba kita hitung-hitung. Maaf, kebetulan saya guru akuntan. Ternyata kalau kita hitung-hitung biaya,
anak kita sekolah di luar dengan di pesantren jauh lebih murah. Sekolah di pesantren ketimbang sekolah di luar. Dari sisi akidah, Masya Allah, saya kira pesantren kita tidak ragukan lagi. Yang kedua dari sisi ibadah. Rata-rata anak kita dibangunkan sebelum waktu subuh. Dan sangat beda kalau anak kita di rumah. Itulah sebabnya maaf Bapak dan Ibu, begitu anak-anak liburan terus kembali ke pesantren, kasihan itu ustaz dan ustazanya, sangat susah lagi mengatur anak-anaknya. Kenapa? Karena dirusak oleh ibunya di rumah. Mestinya kan kita sejalan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Itulah sebabnya kenapa pada waktu anak-anak kami sudah mulai masuk usia sekolah, kita dirikan SD Wahda Islamiyah. Kenapa? Karena kita tidak ingin apa yang diajarkan di rumah itu bertentangan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Dan kita tidak ingin apa yang diajar di sekolah itu kemudian tidak sejalan dengan apa yang ada di rumah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya juga orang tua untuk belajar. Satu contoh, ada anak kita di SD diajar tentang doa masuk WC. Pulang ke rumahnya ternyata dia mondar-mandir di depan kloset, di depan WC-nya. Kemudian ibunya nanya, "Kenapa, Nak?" "Mi, mau sekali kat beol, Mi." "Kenapa kau tidak masuk?" "Ku lupa doanya, Mak." "Mi, apa doanya masuk WC?" Dibilang, "Masuk, Mak, saya juga tidak hafal." Jadi bagaimana mungkin sekali lagi pendidikan kita bisa memperbaiki anak-anak kalau kita sendiri orang tua tidak sejalan. Jadi sekali lagi jangan kasihan susahkan ustaz dan ustazanya di pesantren. Karena pada dasarnya begitu anak libur, sulit lagi untuk mengatur. Karena ternyata begitu anak libur dari pesantren, orang tuanya memberikan kebebasan. Pokoknya nonton makona, karena di pesantren tidak boleh orang nonton televisi. Nah ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemudian demikian juga faktor akhlakul karimah. Perlu kita pahami bahwa pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan sosial, lingkungan sekolah itu sangat mempengaruhi pada etika dan moral anak-anak kita hari ini. Tidak bisa disangka. Dan alhamdulillah, rata-rata di pesantren kita bangun 3 hal ini. Bangun akidahnya, perbaiki ibadahnya, dan perbaiki akhlak dan moralnya. Sekalipun kadang-kadang kita menyaksikan berita-berita ada hal-hal yang buruk yang terjadi di pesantren, tetapi persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan keburukan-keburukan yang terjadi di luar sana. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian adalah memberikan pengajaran dan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak. Next, selanjutnya. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita lakukan di dalam mendidik anak di era digital? Yang pertama Bapak dan Ibu, kita harus memahami konsep pendidikan Islam dulu. Mau tidak mau, kita harus paham tentang konsep pendidikan Islam. Yang kedua kemudian menguasai metode belajar. Karena ternyata anak-anak kita secara konsep berbeda metode belajarnya. Ada anak itu kalau belajar diam, karena dia memanfaatkan, dia memiliki kecerdasan visual, jadi begitu dia melihat sudah paham. Dan ada anak-anak metode belajarnya audio, jadi jangan salahkan kalau ada anak yang belajar baca buku keras-keras, karena memang anak itu diciptakan dengan gaya seperti itu. Dan ada juga metode anak kita kalau belajar itu jalan-jalan sambil membaca. Karena memang dia memiliki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki metode belajar kinestetik. Sehingga sekali lagi mestinya kita orang tua dan para pendidik yang ada di kampus ini menguasai metode belajar. Kemudian yang ketiga, kita harus kreatif di dalam memilih uslub dan teknik belajar. Jadi sekali lagi kita harus kreatif memilih uslub dan teknik belajar. Alhamdulillah sekarang di era digital menjanjikan semua itu. Sisa bagaimana kita menyikapinya. Kemudian yang keempat adalah ketepatan dalam memilih sarana belajar. Dan yang kelima,
memilih pendidikan berbasis akidah Islam. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, sekolah ini mahal. Kalau kita hitung satu kali. Tetapi perlu kita sadari bahwa memilih pendidikan yang berbasis akidah Islam ini yang akan menyelamatkan nanti baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalam sebuah hadis, sekali lagi Imam Bukhari meriwayatkan seperti disebutkan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi orang yang paling baik kata Nabi adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya lagi ya. Next lagi. Nah, Imam Abu Rahman As-Sulami, beliau adalah seorang ulama besar. Beliau ini mengaji di Masjid Agung Kufah selama kurang lebih 40 tahun. Apa dia katakan? Setiap kali dia membaca hadis ini, lalu dia berkata, inilah yang mendudukkan saya di kursi ini untuk mengajar Al-Quran. Dan Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang pernah naik haji, umroh, kemudian apa yang dilakukan di Madinah, demikian pula di Masjidil Haram, masih ada saja ulama-ulama kita yang mengajar anak-anak mengaji. Subhanallah. Oleh karena itu, mau tidak mau, rela atau tidak, kita orang tua juga harus belajar. Dan subhanallah, sekarang metode belajar Al-Quran selebih mudah. Kalau dulu kita belajar sampai berbulan-bulan, belum tentu kita bisa menyelesaikan membaca juz amma. Sekarang ini Bapak dan Ibu 20 kali pertemuan, Bapak dan Ibu sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Waktu tahun 94 saya mengajar di Bulukumba, saya mencoba menerapkan metode ini kepada perawat dan istri-istri dokter. Dan alhamdulillah baru 15 kali pertemuan, ternyata ada istri dokter ini mu'allaf. Ternyata beliau yang lebih pandai membaca Al-Quran dibandingkan dengan orang-orang yang lahir secara Islam. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya salah seorang generasi Quran itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka setiap kami mengharapkan kemuliaan di luar Islam, maka Allah menghinakan kami. Ini camkan Bapak dan Ibu. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, kata Umar bin Khattab. Maka setiap kami mengharapkan kemuliaan di luar Islam, maka Allah menghinakan kami. Oleh karena itu jangan cari kemuliaan di luar Islam. Sebab kapan kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Kemudian selanjutnya berkata Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah juga akan merendahkan kaum lainnya dengan Al-Quran. Jadi Allah akan mengangkat derajat kaum muslimin dengan Al-Quran, kemudian Allah juga akan menghinakan kita dengan Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita senang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan kita. Demikian juga tak kala kita mencampakkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Selanjutnya, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya di dalam pengetahuan tentang Al-Quran disebutkan bahwa Abdullah bin Umar berkata, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Maka tanggung jawab orang tua, kata Abdullah bin Umar, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Oleh karena itu, orang tua yang berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan ketaatan kepada Allah, maka pendidikan yang diberikannya tersebut merupakan pemberian yang berharga bagi sang anak. Mesti terkadang hal ini jarang kita sadari. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain daripada pendidikan yang baik. Saya pernah
eh, membaca sebuah tulisan. Ada seorang bapak punya 3 orang anak, dan anaknya sukses semua, masya Allah. Ada yang kerja di Amerika, pokoknya tidak ada yang kerja di Indonesia. Lalu hiduplah dia sebatang kara. Lalu apa dia katakan? Sekiranya waktu ini bisa diputar, saya sangat menyesal ya, memberikan pendidikan dunia bagi anak-anakku, tetapi lupa akan pendidikan akhirat. Sehingga di masa tuanya yang mestinya dia dirawat oleh anak-anaknya, kemudian ternyata dia hanya hidup sebatang kara. Kemarin dulu Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang bapak yang meninggal di kamar kosnya, sudah 4 hari baru ketahuan. Di belakangnya Grentos, ada di situ Masjid Al Ghazali. Ada bapak sudah 4 hari meninggal dunia di dalam kamar kosnya. Ternyata bapak itu bukan miskin. Dia punya anak-anak yang sukses-sukses, tetapi tidak ada anak yang mau memelihara orang tuanya. Bahkan ada orang tua yang mau dipelihara oleh anaknya, tetapi dia lebih suka ingin mandiri. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seorang anak di antara sekian banyak anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses, kemudian ada anak kita yang mungkin standar keilmuannya di bawah rata-rata. Jangan kemudian sesali takdir. Karena boleh jadi anak kita yang kita anggap bodoh, tidak secerdas dengan saudara-saudaranya, dialah yang kelak nanti memelihara kita sejak kita di usia tua. Sementara anak-anak kita yang cerdas, yang sukses dunianya, dia akan hidup dengan keluarganya, dan mungkin kadang-kadang sekali-sekali dia menelpon kita atau menghubungi kita. Oleh karena itu sekali, jangan kita pernah menyesali kehadiran anak-anak kita. Jadi kalau ada anak kita tidak secerdas saudara-saudaranya yang lain, maka Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala sengaja berikan kepada kita, supaya kelak nanti di masa tua kita ada yang merawat kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya mengenai tanggung jawab pendidikan anak, Imam Ghazali pernah berkata begini: perlu diketahui bahwa metode atau melatih, dia katakan, ya Allah, kenapa saya mendapatkan kedudukan yang begitu mulia? Padahal pada waktu saya hidup di dunia, amalanku biasa-biasa saja. Apa jawab Allah? Itu disebabkan karena istighfar anakmu. Bapak dan Ibu, tidakkah kita bangga mendengarkan lantunan doa anak-anak kita, meskipun kita tidak bersama dia di rumah? Yakin dan percaya, anak-anak kita di pesantren, tak kala dia berdoa, tidak pernah melupakan doa kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, ampuni pula dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka memelihara aku sejak aku masih kecil. Dan doa inilah yang kelak nanti akan mengangkat derajat kita di yaumul qiyamah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu menarik dan luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz kita. Masya Allah. Mendidik anak di era digital. Masya Allah. Jadi masih ada yang connect ya. Baik, sekali lagi kita coba yel-yel kita untuk kembali menyemangati suasana pada malam hari ini. Generasi Qurani di era digital. Masya Allah. Baik, kita ada waktu untuk bisa berdiskusi bersama Ustadz kita. Panitia tolong diantarkan mikrofonnya atau sudah dibawa. Baik, silahkan yang ingin bertanya atau menanggapi atau seperti apa yang ingin disampaikan di kesempatan malam hari ini. Baik, silahkan, ada satu orang di tengah. Mikrofonnya mana? Baik, silakan berdiri Pak, sebut nama,
Dan asalnya orang tua dari mana juga, maksudnya nama anaknya. Baik. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Perkenalkan Bapak dan Ibu, Ustadz, saya nama Asdar Aba dari Muhammad Sakif, kelas 7, ya, santri baru. Menarik apa yang Ustadz paparkan. Namun sebelumnya saya mau mengatakan bahwa dengan Ustadz Herman Hashim saya selalu bersilaturahim, tapi beliau tidak sadar kalau sering ketemu saya, karena saya adalah jamaahnya setiap beliau berdakwah. Apa yang Ustadz sampaikan adalah menarik karena membawa posisi bagaimana mendidik generasi Islam kita di era digital. Namun pandangan saya Ustadz bahwa Ustadz tadi memposisikan kita itu sebagai pengguna teknologi, bukan sebagai pelopor atau pencipta teknologi yang lahir dari kalangan generasi Islam atau dari pondok pesantren lah, begitu. Yang terjadi adalah kita sebagai pengguna, akibatnya kita membuat semacam sistem filterisasi agar kita tidak mendapatkan efek negatif dari teknologi digital itu. Sesibuk-sibuknya kita membuat program filterisasi, teknologi sekuler semakin mengembangkan teknologinya Pak Ustadz. Dulu kita bisa memfilter bagaimana pengaruh negatif SMS, tapi dunia teknologi barat mengembangkan WA-nya. Kita memfilter WA, tapi lahirlah Twitter, Instagram. Kita bisa memfilter bagaimana anak-anak bisa kita tahan, kita bendung, bagaimana dia membrowsing di Google. Teknologi barat mengembangkan teknologi VPN-nya, teknologi internet lewat satelit. Dan dia bisa mengakses apa saja tanpa bisa difilter lagi. Nah, apa yang saya mau katakan Ustadz, bahwa saya tertarik dengan program Pondok Go Digital tadi. Tapi yang saya lihat adalah kita tetap berada pada paradigma sebagai pengguna, bukan sebagai pencipta teknologi. Saya malah berharap tadi, saya mengharapkan bahwa di pondok ini ada kegiatan ekstrakurikuler tadi disebut. Tapi yang disebut itu adalah masih dasar-dasarnya, oke, itu bagus. Tetapi saya malah menunggu bahwa saya pikir ekstrakurikulernya itu adalah anak-anak pondok kita diajari tentang coding digital, big data, atau teknologi yang berbasis AI, artificial intelligence. Minimal lahir dari kalangan anak-anak santri kita, dia bisa membuat program yang pertama. Kalau sekarang kita bisa temukan program berbahasa Inggris, pengguna mengucapkan kalimat atau kata-kata dalam bahasa Inggris, aplikasi bisa memperbaiki bacaannya. Mengapa tidak anak-anak santri kita juga membuat program yang setara dengan itu, program tahsin Quran. Anak-anak membaca Quran di depan HP-nya, aplikasi menjawab, bacaanmu salah. Ya, maharatmu salah, gitu ya. Iya, panjang pendeknya salah misalnya gitu. Ini kan akan luar biasa, Pak. Jadi selain generasi penghafal Quran, tapi mereka juga pelopor teknologi yang bisa membentuk satu kondisi lain, mengimbangilah atau mengungguli teknologi sekuler di dunia barat. Yang saya harapkan begitu. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak santri kita juga bisa mengimbangi teknologi AI. Sekarang Pak lagi populer ChatGPT. ChatGPT itu apapun yang ditanyakan ada jawabannya, tapi dia tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan tentang tafsir dan kandungan Al-Quran. Mengapa tidak bisa lahir itu juga ChatGPT berbasis Islam? Kita buatlah tanya jawab itu, misalnya kita bertanya tentang syariah, muamalah, fikih, dan seterusnya. Begitu ditanya, lahir, keluar ayat, keluar hadis, keluar tafsirnya panjang dan lebar. Alhamdulillah kalau ini terjadi. Dan itu lahir dari generasi-generasi penghafal Quran di Wadil Qur'an. Insya Allah, itu yang harapan saya. Begitu. Nah, Pak Ustadz, kira-kira mungkinkah itu dilakukan? Saya sendiri sudah berusaha untuk bagaimana basis-basis untuk itu bisa terbentuk di sini. Saya pernah sukarela, tapi itu hanya berlangsung 2-3 pekan.
Setiap hari Sabtu saya datang, saya mengajari anak saya dan temannya satu untuk belajar matematika dasar. Ya saya malah berharap bahwa kita bisa itu, karena program tahfiz Quran ini kan agak padat. Tetapi mungkin kita bisa lakukan ekstra kurikuler seperti itu Ustaz, supaya dasarnya kuat. Terima kasih Ustaz, saya kira itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jelas jawabnya ya. Silakan Ustaz. Jadi memang awalnya kita pengguna. Tapi suatu ketika nanti insya Allah kita akan belajar berinovasi. Yakin. Saya masih ingat Pak. Kita dulu masih pakai Quran Word. Iya. Sekarang Masya Allah sudah ada tafsir Ki yang kemudian kita bisa mengakses Al-Quran. Itu kemudian kita tidak setengah mati lagi mencari. Dan memang awalnya kita pengguna. Dan dari pengguna itu kemudian kita timbul inspirasi. Sekarang subhanallah sudah ada Muslim Pro. Yang mungkin awalnya kita hanya belajar dari teknologi yang ditemukan oleh orang-orang di luar sana. Tetapi kemudian kita mencoba merenovasi sehingga subhanallah kita sudah punya tahu waktu-waktu salat, kemudian bacaan Quran sudah ditandai yang mana kemudian warna-warna yang berbeda-beda yang menunjukkan hukum-hukum bacaan. Dan saya yakin dan percaya kelak nanti insya Allah demikian pula teknologi sekarang yang multiple intelligence itu jadi AI. Jadi anak-anak sekarang kenapa kalau kita kasih soal cepat sekali dia kerja dan jawabannya betul. Karena ternyata dengan memakai program itu saya guru akuntan, begitu saya menyuruh mereka mencari pelunasan misalnya tentang piutang, begitu dia ketik terus kemudian langsung prosesnya muncul. Sehingga pada waktu saya kasih ujian harian sama anak, HP tidak boleh di atas meja, yang ada hanya kertas satu lembar. Dan kemudian kalau ada yang menyontek saya robek pekerjaan. Lalu kemudian saya katakan kepadanya, nak, baru bisa masuk di pelajaran saya kalau orang tuamu datang. Kemudian saya tunggu di guru BK. Begitu datang orang tuanya saya sampaikan kepada bapak dan ibunya, saya minta maaf Pak, sebenarnya ini tidak perlu saya memanggil bapak, ini kesalahan kecil. Tetapi saya takut kalau kesalahan kecil ini bisa jadi karakter. Dan munculnya koruptor-koruptor hari ini itu bukan melakukan hal-hal yang besar, tapi diawali dengan hal-hal yang kecil. Saya malah berharap begini Pak, saya sangat menginginkan ada maskapai penerbangan yang milik orang Islam. Waktu saya pulang dari Bengkulu tahun 2012, saya bawa dai ke sana. Pesawat saya delay. Saya tiba di Jakarta, ternyata yang paling banyak pesawatnya di sana adalah Lion. Kemudian saya pernah pergi ceramah di Ternate, berangkat sebelum subuh, kita salat subuh di atas pesawat. Andai kata ada seorang muslim pemilik maskapai penerbangan, maka akan pramugari tak kala dia meragakan seperti biasa kalau kita mau berangkat pesawat, maka mungkin dia akan tuntun kita doa bersama. Terus kemudian pada saat tiba waktu sholat dia ingatkan, bapak-bapak dan saudara sekalian, sekarang kita sudah berada pada waktu subuh. Kemudian diingatkan untuk salat subuh, karena kita tidak punya air maka kita bertayamum dengan cara-cara tayamum seperti ini. Kemudian pesawat kita ini ternyata terbalik ala kiblatnya. Kemudian disampaikanlah bahwa boleh kita salat tidak mengarah ke kiblat apabila kita berada di atas pesawat. Saya selalu, andai kata orang-orang muslim yang kaya ini. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kita mesti kaya, kita mesti cerdas. Ya. Tapi karena kita miskin, maka kita dikuasai oleh orang-orang lain. Dan ingat, Imam Syafi'i pada waktu belajar ke Imam Malik, itu dia lihat Imam Malik orang kaya. Dia bilang, saya tidak seret belajar sama Imam Malik. Masa ada ulama kaya? Sementara Imam Syafi'i ini menghabiskan warisannya dari bapaknya untuk belajar. Lalu kata Imam Malik kepadanya, bagaimana menurut engkau nak? Kalau kekayaan itu ada di tangan orang-orang yang buruk, maka pasti dia akan menggunakan kekayaan itu pada keburukan. Nah setelah Imam Syafi'i menyelesaikan belajarnya di Imam Malik, maka Imam Malik berkata, sudah selesai belajarmu nak, tapi kalau kamu ingin melanjutkan pembelajaranmu, ada ulama di Baghdad.
Lalu apa dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik memberikan uang kepada Imam Syafi'i. Biasanya santri yang bayar guru, ini guru yang kasih uang santrinya. Begitu tiba di Baghdad, Imam Syafi'i lebih kaget lagi. Ternyata ulama yang dia datangi lebih kaya daripada Imam Malik. Jadi kalau ada ustaz kita kaya, wajar Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lagi dicurigai dari mana dapat kekayaan itu ustaz. Jangan sampai dia sunat pembayaran SPP santrinya. Dan sekarang memanfaatkan teknologi digital. Kemarin ini ada anak-anak yang pernah kami bina di kampus. Ternyata kekayaannya subhanallah, hanya tidak bergerak di rumah, hanya melayani penjualan lewat online. Sekarang sudah dapat bonus yang subhanallah, sudah menjadi kaya. Dan dengan kekayaannya itu subhanallah, dia bisa nikah lagi Pak. Ya, maaf ini ibu-ibu, itu penyakitnya suami kalau kaya. Dia ingin selalu membagi harta kekayaannya kepada orang lain. Iya. Ketahui ibu. Waktu saya ke Mamuju, rata-rata binaan kita banyak sekali ibu-ibu, dan rata-rata ibu-ibu pegawai negeri, ada yang anggota dewan. Terus dia bertanya kepada saya, Ustaz, saya sangat berharap supaya suami saya bisa juga tersinggah dengan nilai-nilai Islam seperti kami. Tapi ada yang saya takutkan Ustaz. Bilang apa itu Bu? Sedangkan dia tidak tahu Islam, semangat poligaminya besar, apalagi kalau dia sudah tahu Islam. Ini kadang-kadang. Tapi saya minta maaf ibu yang berbahagia. Saya pernah ceramah seperti ini di hadapan ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu sudah tidak mau panggil lagi, dia mau panggil Ustaz karena selalu semangati suami kita poligami. Padahal saya hanya katakan bahwa ada orang yang kalau sudah punya kelebihan harta, itu biasanya menghidupi lagi orang lain. Ya. Tapi maaf Bapak dan Ibu, jangan suka bicara poligami di rumah Pak, tidak bagus Pak. Pasti saya tidak bergaram. Jadi saya kalau ditanya sama istri saya, Kak kita mau menikah lagi, saya jangan bahas itu deh, tidak bagus. Sebab kalau saya jujur pasti kau cemberut. Iya. Jadi itu tidak usah dibayar. Yang penting tergantung dari takdir. Kalau takdir menghendaki, langsung diam. Jadi oleh karena itu jangan bicara-bicara yang bisa mengundang perasaan tidak enak. Ya. Ada pepatah mengatakan begini, lebih bagus minta maaf daripada minta izin. Apa deh? Saya kira begitu. Baik, baik, kita masih ada ini sampai jam 10 betul ya. Jadi sekarang sudah pukul 21.48. Ini masih ada pertanyaan atau masih ada tanggapan? Kalau tadi dari bapak-bapak, siapa tahu dari ibu-ibu. Ada yang iya, saya enggak kelihatan. Ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya atau menanggapi atau ada yang ingin disampaikan? Berarti tidak ada ya. Tadi ada angkat tangan. Oh, ya, baik. Silakan Pak. Mikrofonnya boleh dioper ya. Baik. Silakan Pak sebut nama, asal daerah atau asal daerahnya dan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh berdiri Pak, silakan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Muhammad Agus, abi dari Ilham Ramadan Agus, asal dari Ponto. Jadi ini pertanyaan Ustadz, ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada saya, tetapi kami belum bisa menjawab secara tuntas, yaitu berdasarkan dalil. Dan kejadian ini fakta, bukan sekedar cerita, yaitu terjadi di dalam lingkup keluarga orang tuanya, yaitu orang tuanya atau ayahnya ini menginginkan untuk berpoligami, sedangkan mamanya ini disalimi dengan berbagai kekerasan, sehingga bapaknya meminta kepada anaknya untuk dinikahkan. Artinya ada laki-laki ada perempuan yang ingin dia nikahi, tetapi anaknya yang dibebankan untuk dalam bentuk materinya atau finansialnya. Tetapi si anak ini tidak setuju dengan alasan ibu saya masih hidup, sehingga bapaknya mengambil kesimpulan
kalau kau tidak menjalankan apa yang saya inginkan, berarti Anda membela ibumu. Nah, sekarang yang terjadi, bapaknya ini membenci kepada anaknya, dan termasuk warisan-warisan yang pernah ia berikan, dia ambil kembali. Nah, sekarang prosesnya, dia laporkan anaknya di kantor kelurahan karena warisan yang pernah ia berikan kepada anaknya dia ingin jual, tetapi anaknya menahan dengan alasan ibunya masih hidup. Jadi sekarang orang tuanya berpisah. Jadi dia, anaknya ini menanggung biayanya ibunya, sedangkan bapaknya sekarang sementara dia benci anaknya, Ustaz. Ya, sehingga sahabat itu bertanya kepada saya, apakah saya ini termasuk anak yang durhaka kepada bapak saya? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mencari istri itu dipersyaratkan agamanya. Dinikahi wanita karena 4 persoalan, karena kecantikannya, kekayaannya, turunannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu akan selamat. Tetapi bagi laki-laki, di samping agama juga akhlaknya. Secara pribadi kita bertanya, bukankah orang yang beragama itu sudah berakhlak? Belum tentu. Ya, ada orang yang aktif salat 5 waktu, kadang-kadang ceramah di atas mimbar, tapi kalau marah dia tempelin istrinya. Padahal kata Nabi, kalau kamu makan beri makan istrimu, kalau kamu pakaian beri pakaian istrimu, jangan menampar wajahnya. Sehingga kata Nabi, laki-laki yang paling mulia akhlaknya, laki-laki yang sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang terbaik akhlaknya adalah orang yang paling bagus kepada akhlak terhadap istrinya. Jadi kalau kita mau melihat apakah laki-laki beriman atau tidak, berakhlak atau tidak, lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau dia memperlakukan istrinya dengan kasar, dia sekalipun bangun salat tahajud bagus, baca Al-Quran tiap hari, tapi dia bukan laki-laki beriman. Ya, kenapa? Syarat beriman adalah orang yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang paling bagus akhlaknya adalah akhlaknya kepada istrinya. Apatah lagi suka menganiaya istri, kemudian mau kawin lagi. Sudah berapa banyak perempuan yang ingin dia jadikan sasana tinju. Iya. Saya tertarik dengan almarhum Ustaz Ahmad Said. Beliau saya pernah dampingi di Makassar TV. Terus ada yang bertanya tentang masalah poligami. Kata beliau, kalau orang ingin berpoligami minimal dia harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, kuat imannya. So kalau kita punya istri lebih dari 1 lalu tidak kuat iman, maka kata orang yang berpoligami ini, termasuk orang yang saya uruskan, dia berkata begini, kalau laki-laki tidak biasa berdusta, kalau mau belajar berbohong, berpoligamilah. Jadi kuat iman. Yang kedua, kuatul mal, kuat hartanya, sebab menghidupi 1 orang istri berbeda dengan menghidupi 2 orang istri. Dan yang ketiga, kuatul jasem, dia harus kuat fisiknya, karena berbeda bekerja 1 istri dengan bekerja 2 istri. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan nikahilah wanita 2, 3, dan 4, tetapi di ujung-ujung ayat itu berkata fa in khiftun alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja. Jadi kebahagiaan jamaah Bapak dan Ibu sekalian bukan banyaknya istri, tapi kebahagiaan tak kala kita bisa taat kepada Allah. Jadi kalau terjadi hal seperti itu, laki-laki suami bapaknya kasar kepada ibunya, dan kemudian dia ingin menikah lagi, lalu menyuruh anaknya membiayai dia untuk menikahkan lagi. Terus anaknya pasti berkata, mamaku saja kau sia-siakan, apatah lagi kalau perempuan yang saya uruskan pernikahannya. Dan kedua, tentang perkara warisan. Jadi warisan itu Bapak dan Ibu baru bisa dibagikan kalau dia sudah meninggal dunia. Selama orang tua belum meninggal, maka hartanya itu milik dia, terserah dia mau apakan. Tetapi dalam Islam kita juga perlu mengenal bahwa ada harta bawaan istri, dan harta bawaan istri itu tidak boleh diambil oleh suami. Nah, oleh karena itu ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Hati-hati menerima anak laki-laki. Kalau datang ke rumah kita ada yang melamar, selidiki benar-benar, sebab banyak orang yang tertipu dengan penampilan. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apakah dia termasuk anak yang berdosa? Begini, sepanjang
dia tidak pernah berkata kasar kepada orang tuanya. Biar orang tuanya melaknat dia, sepanjang dia tidak pernah berkata kasar kepada orang tuanya dan tidak pernah memperlakukan orang tuanya dengan tidak benar, maka selama itu juga sekalipun orang tuanya melaknat, maka laknatnya tidak akan ada, sebab tidak ada alasan untuk melaknat anak. Dan termasuk anak yang berbakti kepada ibunya, kalau kemudian dia menghidupi kebutuhan ibunya, apatah lagi ibunya sudah diceraikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, melihat fenomena seperti ini, syukur-syukur kita, Masya Allah, sekalipun kita tidak kaya, tetapi masih bisa berbahagia dengan istri kita. Oleh karena itu ibu yang berbahagia, jelek-jelek suami kita, alhamdulillah masih ada orang yang jelek yang ingin mengawini kita. Jadi, ya, dan itu enaknya kalau punya suami yang jelek, ibu, tidak ada wanita yang melirik. Ya, ketimbang kalau suami kita gagal dan kaya, pasti banyak yang memperebutkan. Dan ingat, menjadi istri kedua, ketiga dan keempat itu dia mau tak kalau dia melihat kesuksesan suaminya orang, tetapi dia tidak ingin membangun dari bawah. Dan rata-rata istri pertama itu adalah seperjuangan dengan kita. Ya, saya kira demikian. Tetapi maaf Bapak dan Ibu sekalian, poligami itu bukan hal yang salah di dalam Islam, sepanjang kita ikut aturannya. Bahkan ada yang menarik dari salah seorang ustaz kami bilang begini, andai kata seorang laki-laki punya istri lebih daripada satu, kemudian salah seorang istrinya masuk surga, maka dia akan menarik istri-istri suaminya lain masuk surga. Subhanallah. Itu kalau kita berpikiran positif. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk jawabannya Ustaz dan pertanyaannya. Boleh kita kembali ke tema, mungkin ada yang ingin bertanya sesuai materi kita ya, soal mendidik anak, ya, mendidik generasi Qurani di era digital. Ya, kita tinggalkan dulu poligami. Terakhir karena kita sudah dibatasi waktu. Kalau misalnya tidak ada, kita closing statement dari Ustadz. Masih ada satu lagi, boleh yang lain? Oh ya, baik, silakan di depan. Sebentar, sedikit saja. Oh baik, Yeah. baik, silakan. Ada program dari pondok yaitu kartu, di mana kartu itu digunakan juga untuk pembayaran tanpa uang. Nah, apakah Ustadz juga setuju dengan program itu? Karena menurut saya inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Di akhir zaman uang itu tidak muncul lagi, semuanya serba kartu, Pak. Apakah Ustadz juga setuju dengan program itu? Itu saja, Pak. Ya. Iya. Jadi sekarang ini Bapak dan Saudara sekalian serba teknologi digital. Kalau kita bayar, saya pernah pergi pasar disuruh belanja sama istri. Saya lupa bawa dompet saya. Saya lupa bawa uangnya. Saya maaf nih bos sekalian, dalam konsep keluarga gaji saya diatur oleh istri. Sebab saya sekalipun guru akuntan tapi tidak pandai mengatur uang. Jadi pasti kasih uang belanja. Saya lupa itu bawa. Terus saya bilang, ya maaf ini bu, saya lupa uangnya, sebentar saya dah. Terus anaknya bilang, Ustaz punya program kris? Saya bilang ya ada. Ternyata ini lebih mempermudah. Wallahu alam, nanti dari tinjauan syariahnya nanti insya Allah bisa kita undang Dr. Ahmad Hanafi, karena beliau memang fokus di masalah muamalah. Sebab mau tidak mau kita sudah harus menerima konsekuensi seperti itu. Ya, sehingga sekarang ini kadang-kadang dompet kita hanya berisi uang kecil untuk parkir. Ya, sebab tidak ada parkir pakai kris. Jadi wallahu alam. Sebab maaf, dengan era teknologi sekarang ini ada juga ulama yang menghalalkan riba. Jadi bunga bank katanya bukan riba. Nauzubillahi min zalik. Sementara sederhana saja definisi riba. Ini Ustaz Samad mengatakan yang penting pertukaran antara barang sejenis itu riba kalau ada yang berlebih. Uang dengan uang, emas dengan emas, emas dengan perak ini berbeda, maka boleh dihitung berapa nilainya. Jadi saya kira pemanfaatan teknologi digital ini subhanallah. Jadi maaf, ini termasuk sebahagian masjid itu untuk mengontrol dana kas keluar dan kas masuknya. Kadang-kadang saya minta maaf, biasa ustaznya itu kemudian diminta berapa nomor rekening tuh ustaz. Jadi tidak lagi dalam bentuk amplop tetapi dalam bentuk rekening. Dan ternyata pertanggungjawabannya itu jauh lebih bagus. Iya. Sekira
nanti insya Allah kalau berbicara hukum nanti kita akan tanya kepada Dr. Ahmad Hanafi. Baik. Saya kira begitu ya. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Saya closing statement. Silahkan ya. langsung karena kita dibatasi waktu sudah jam 10 Ustaz. Jadi Ya, boleh closing statement kembali ke tema dan materi kita Ustaz. Jadi ada seorang profesor itu kemudian menginginkan salah satu cucunya menjadi penghafal Al-Quran. Kebetulan di MIM waktu itu sudah penuh. Terus ada kenalan saya, dosen istrinya di Unhas. Dia bilang, Ustaz Herman, ada profesor yang ingin sekali cucunya masuk di MIM, sementara sudah full. Waktu itu masih, alhamdulillah, rekomendasi kami ini kadang-kadang masih tetap berlaku. Waktu itu ada anak yang saya rekomendasikan, ternyata dia tidak tahan, dia keluar. Saya bilang, oh alhamdulillah. Dan ternyata apa kata profesor itu kepada saya, Ustaz, kami di kalangan keluarga tidak ada satupun yang menjadi penghafal Al-Quran. Dan saya ingin dari generasi saya ada yang menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah anaknya, cucunya itu lolos, kemudian menjadi penghafal Al-Quran di MIM. Sama dengan, maaf ini Ustaz Umar, saya pernah merekomendasikan kemanakan saya langsung Pak. Jadi anaknya sekolah di SD Wahdat, terus dia bilang, Kak, saya punya anak mau masuk di Wadil Qura. Saya bilang tunggu dulu, saya cari informasi. Nah, ternyata dibilang Ustaz, itu tempatnya Ustaz Usman. Kemudian saya telepon ke Wahda, siapa pimpinannya? Kasihlah nomornya Ustaz Umar. Saya langsung sama Ustaz Umar, minta tolong deh. Ini ada kemanakan langsung saya mau masuk. Alhamdulillah anaknya ada sekarang menghafal di sini. Kemudian ada lagi anaknya di SD Wahda di Mawang kelas 2 dan kelas 5. Jadi Masya Allah, sekalipun bukan anak saya, tetapi saya bangga kalau ada kemudian di antara keluarga saya yang kemudian ingin menjadi penghafal-penghafal Al-Quran dan ingin meluruskan nilai-nilai ajaran agama ini. Saya kira alhamdulillah kemarin suasana tahun baru tidak sehebat tahun baru sebelumnya. Ya Pak ya? Tidak seramai tahun baru sebelumnya. Kenapa? Karena ternyata penghafal-penghafal Al-Quran berseliweran di mana-mana. Majelis-majelis taklim hidup di mana-mana. Sehingga kalau lebih dominan kebaikan, maka insya Allah kemaksiatan akan tergeser. Maka sasaran kita adalah membentuk komunitas-komunitas kebaikan, sehingga komunitas-komunitas kemaksiatan bisa kemudian sedikit demi sedikit tergeser. Jadi tergantung siapa yang menguasai sebuah tempat. Jadi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, doakan anak kita. Ada seorang ulama menghadapi seorang santri yang susah sekali menghafal. Lalu dia berkata kepada santri itu, "Nak, apakah kamu masih punya orang tua?" "Masih, Pak." "Apakah kamu masih punya ibu?" "Bila masih, Syekh." "Pulanglah, Nak. Mintalah didoakan oleh ummimu supaya engkau mudah menghafal Al-Quran." Maka pulanglah dia, minta didoakan oleh umminya. Lalu 3 tahun kemudian dia tidak melanjutkan lagi di pesantren itu, tapi dia pindah ke tempat lain. 3 tahun kemudian ada sebuah pertemuan, terus anak itu berdiskusi dengan temannya dan dia pandai sekali menjawab. Lalu lewat ulama itu, lalu dia berkata, alangkah cerdasnya anak ini. Lalu anak itu berkata, andai kata saya tidak malu, maka saya akan berkata kepada syekh itu bahwa sayalah anak yang engkau suruh pulang untuk didoakan oleh ibuku. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, doakan anak kita, semoga dia sabar, dia mudah menerima pelajaran, dan insya Allah hasilnya nanti kita petik bersama-sama di yaumul qiyamah. Siapa tahu dengan jalan ini Allah menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Itu saja cita-cita kita yang paling sederhana. Saya kemarin membuka TikToknya Coach Stephen. Coach Stephen ini mu'alaf yang sudah mengislamkan 63.000 orang-orang Nasrani. Sederhana sekali, dia bilang hidup ini hanya menanti kematian, dan kita bekerja untuk menanti waktu salat. Oleh karena itu jangan sampai pekerjaan kita yang melalaikan salat kita. Jadi ini saja 2 hal yang katanya kita cari, menanti kematian dan kita bekerja untuk menanti waktu salat. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya. Baik, Masya Allah.
Terima kasih banyak Ustaz untuk nasihat dan materi yang dibawakan. Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ustaz untuk kesempatannya. Baik. Kami persilakan Ustaz untuk bisa kembali ke tempat ini. Ya Ustaz. Dan kita masih ada satu agenda untuk menyimak pengumuman pencapaian hafalan santri. Iya, ini yang akan kita simak selanjutnya di slide yang sudah disiapkan. Iya. Da